Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya M. Faizatailah dengan teman-teman saya, Rohmat Juventura Alfarabi dan Dimas Eka Panjalu. Di sini merupakan PPT presentasi dari laporan yang kami buat, yaitu tugas standar costing dengan studi kasus Copytech Brew, di mana Eh, di sini berisi ringkasan analisis anggaran, variansi, bahan, dan tenaga kerja, overhead, penyebab, dan rekomendasi perbaikan untuk produksi 100 unit mesin espresso. Oke, untuk anggaran biaya produksi 100 unit di sini ada bahan baku langsung, di mana total anggaran bahan baku ini setelah ditotal dari hasil perhitungan kami yaitu sebesar 29.940.000 rupiah. Lalu ada tenaga kerja langsung di mana jam standarnya adalah 15 jam per unit, yaitu berarti jika dikalikan 100 menjadi 1.500 jam, dan tarifnya per jamnya itu adalah 23.700 dengan total jadinya 35.550.000 rupiah. Dan overhead pabrik di sini overhead variabelnya 10.000 per jam dikalikan 15 jadi 15 juta ya. Dan di sini overhead tetap totalnya 15 juta yang ditotalkan jadi overhead totalnya 30 juta rupiah. Nah, berikut total anggaran produksinya dari bahan baku langsung 29.940.000 ditambah dengan tenaga kerja langsung 35.550.000 dan ditambah overheadnya yaitu 30 juta rupiah dan menghasilkan 95.490.000. Selanjutnya di sini ada analisis variansi yang akan kita lakukan dengan metode dan rumus seperti berikut. Sebelumnya, tujuan diadakan analisis variansi ini adalah membandingkan biaya aktual versus standarnya dengan kebijakan yang ditentukan oleh Copytech Brew, di mana variansi yang melebihi 20% itu harus diinvestigasi lebih lanjut nantinya. Dengan rumusnya variansi harga atau MPV sama dengan AP kurangi SP dikali AKI, lalu variansi kuantitas yaitu MQV sama dengan AKI dikurangi SQ dikali SP. Semua keterangan dalam apa itu AP, apa itu SP, apa itu AKI, apa itu SQ itu ada semua di laporan kami. Selanjutnya kita ada di variasi bahan baku, di mana di sini ada contohnya yaitu bottom base. Bottom base ini kita hitung MPV-nya mendapatkan 1.521.000. Di sini adalah unfavorable atau merugikan, dan MTV-nya juga merugikan dengan 972.400 dengan totalnya yang menjadi 2.493.400, di mana persentasinya lebih dari 20% yaitu 43%, 43,59%. Yang pastinya harus diinvestigasi. Nah, di sini juga ada contoh lainnya seperti upper base, di mana ini adalah prioritas utama
yang harus diinvestigasi karena di sini kita lihat totalnya 2.201.720, di mana persentasinya sangat tinggi, 57,26%. Nah, selanjutnya ada variansi bahan baku yang akan kita ringkas, yang sudah direkap di laporan kami, di mana semua 18 komponen mencatat variansi total bersifat unfavorable atau merugikan, kecuali dua komponen yang punya MPV favorable, yaitu lock portafilter 1 dan handle connector. Tetapi walaupun MPV-nya masih bersifat favorable, cuma karena total di MPV-nya itu meningkat, jadi totalnya akan tetap unfavorable atau merugikan. Nah, di sini ada komponen untuk investigasi itu 13 dari 18 komponen yang rata-ratanya melebihi 20%. Jadi sangat diperlukan investigasi dengan prioritas utamanya yaitu seperti contoh tadi, yaitu upper bass, bottom bass, top holder, dan handle. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Dimas Eka Panjalu. Silahkan untuk on mic. Ini ada analisis overhead yang berupa data dan tarif. Kan overhead variable standar yaitu sebesar 10.000 per jam. Overhead tetap anggaran menjadi 15 juta jam. Standarnya yaitu 1.500 jam. Tarif total standar sama dengan 20.000 per jam. Produksi aktual yaitu 100 unit, jam aktual sama dengan 1.872 jam. Overhead aktual total sebesar 33.382 juta. Selanjutnya ada variansi overhead, yaitu totalnya ada 4. Satu varians, yaitu total varians sebesar 3.382 juta. Overhead aktual yaitu sebesar 33.382 versus dibebankan sebesar 30 juta. Yang kedua ada spending variance yaitu sebesar 3.382, yaitu volume variance-nya sama dengan 0. Yang ketiga ada spending atau variable sebesar 2.088. Efisiensinya yaitu 3.720. Volumenya sebesar Rp0. Yang keempat ada variable spending F yaitu sebesar 2.088. Variable efisiensinya yaitu 3.720. Fix budgetnya yaitu sebesar 1.750. Fix volumenya sebesar Rp0. Interpretasi dan penyebab variansi. Penyebab kombinasi eksternal penurunan nilai tukar, kenaikan harga komponen impor, dan internal tenaga kerja baru, kurang pengalaman, kerusakan AC, pergantian supervisor, pengendalian persediaan lemah. Tenaga kerja langsung mencatat variansi sebesar 9.003.600. Punya itu 25,33%. Perlu analisis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Romat Bentora. Oke, kita masuk ke rekomendasi perbaikan yang dimana itu ada 3 bagian.
Yang pertama ada di pengendalian persediaan, itu perbaiki pencatatan stok, kontrak jangka panjang atau cari pemasok alternatif untuk lindungi terhadap fluktuasi kurs. Yang kedua ada tenaga kerja, penelitian dan monitoring untuk pekerjaan baru, standarisasi prosedur kerja untuk menurunkan jam aktual. Yang ketiga ada overhead, kontrol penggunaan listrik dan bahan penolong, tinjau kembali biaya tetap atau gaji supervisor dan penyusutan. Lalu bisa dilihat di gambar sebelah kanan, implementasi gabungan diharapkan menurunkan variansi moderator ini kadang-kadang suka bercanda nih moderator ini. Lanjut lagi ke slide berikutnya, kesimpulan dan langkah selanjutnya. 1. Investasi komponen prioritas. Bisa dilihat ada upper base, bottom base, top holder, dan handle. Nomor 2 ada perkuat konsul persediaan dan negosiasi pemasok. Nomor 3 ada pelatihan dan monitoring untuk kurangi jam kerja aktual. Yang keempat ada pengawasan overhead tetap dan variabel untuk penutup variansi U. Targetnya kurangi variansi 20% melalui tindakan kooperatif terukur dalam periode berikutnya. Nah, itu dia presentasi dari kami. Jadi, bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumari. Waalaikumsalam warahmatullahi Finish. wabarakatuh. Wes, 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 ah.